Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana. Jadi, hari ini kita akan belajar materi tentang carita babad. Sebelum kepada materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mampu ngartikeun naon ari carita babad, yaitu mampu memahami apa sih yang dimaksud carita babad, apa sih pengertian dari carita babad itu sendiri. Terus lanjut yang kedua, mampu ngajenan unsur-unsur nu aya dina carita babad, yaitu kalian mengetahui unsur apa saja yang ada dalam carita babad. Dan yang terakhir mampu nyaritakeun eusi tina salah sahiji carita babad, yaitu mampu menceritakan isi dalam satu carita babad. Di sini ada pengertian carita babad. Carita babad teh mangrupa karya sastra wangun lancaran atau dangding nu eusina nyaritakeun kajadian-kajadian sajarah, asal usul hiji tempat, tokoh atawa karajaan. Yaitu yang dimaksud dengan carita babad merupakan salah satu karya sastra dalam bentuk prosa yang isinya menceritakan tentang kejadian-kejadian sejarah, asal-usul satu tempat, tokoh, atau kerajaan. Nah, misal asal-usul satu tempat di wilayah atau di kota Kuningan itu terdapat tempat bersejarah, adanya prasasti peninggalan. Nah, itu nanti bisa diulik nih. Kok bisa ada terjadinya prasasti seperti ini? Pasti ada histori tersendiri. Nah, nanti itu kita bakalan mencari, kayak cari benang merahnya. Terus kenapa bisa ada sampai sekarang? Ataupun yang kita ketahui nih, seperti Candi Borobudur. Nah, itu kan punya histori atau punya cerita tersendiri. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan cerita Candi Borobudur itu seperti apa. Atau belum ada yang tahu, boleh nanti kita bahas atau kita cari bareng-bareng itu sejarah tentang Candi Borobudur itu seperti apa. Atau bahkan mungkin di Kota Depok mempunyai sejarah asal-usul tokoh atau kerajaan-kerajaan gitu. Nanti kita boleh bareng-bareng ya. Terus sekarang kita lanjut yang kedua itu sering kali dieusi ku unsur mitos, legenda, jeung fakta sejarah nu kabaur jadi hiji. Nah, di sini itu di dalam carita babad sering kali terjadi adanya unsur mitos, legenda, atau fakta sejarah yang terbaur jadi satu. Nah, seringkali kan dalam cerita babad ini menceritakan tentang asal-usul kejadian atau menceritakan tentang zaman dulu yang kita belum ketahui nih. Ini tuh ceritanya mitos atau fakta ya gitu. Atau ini tuh cuman hanya legenda-legenda belaka. Nah, sejauh ini kita belum mengetahui, mungkin kayak dinalar-nalar aja ya, kayaknya ini tidak mungkin deh kalau misalnya Candi Borobudur ini dibikin dengan satu orang atau dengan satu hari saja. Nah, seperti itu. Atau katanya ada bantuan jin dan lain sebagainya. Itu Allahu alam, kita tidak tahu ya tentang fakta atau mitosnya seperti apa. Terus di sini lanjut tentang ciri-ciri carita babad. Yang pertama yaitu nyaritakeun kejadian baheula, yaitu menceritakan kejadian dahulu, tentu saja ya. Kita menceritakan kejadian dahulu. Karena zaman dahulu itu banyak banget nih sejarah-sejarahnya. Mungkin kalau misalnya cerita zaman sekarang yang kita ulik atau kita cari-cari kayak eh zaman sekarang tuh mungkin kebanyakan berita-berita ataupun gosip dan lain sebagainya.
Tapi kan kalau misalnya cerita Babad itu menceritakan zaman dahulu tentang sejarah-sejarah ataupun kerajaan-kerajaan. Lanjut, aya unsur sajarah jeung budaya lokal atau ada unsur sejarah dan budaya lokal. Tentu di dalam cerita Babad ini mengandung unsur sejarah pasti ya. Terus juga unsur budayanya itu seperti bagaimana. Terus lanjut yang ketiga, diwangun ku bahasa klasik atau semi klasik. Dibentuk oleh bahasa klasik atau semi klasik. Nah, biasanya dahulu kan kita seringkali tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Atau tergantung dengan wilayah-wilayahnya. Di Tataran Pasundan itu menggunakan bahasa Sunda. Contohnya, misal di Cirebon itu menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Jawa, atau di daerah-daerah lainnya. Ngagunakeun gaya bahasa naratif. Lanjut, hiji-hiji babad diwangun ku unsur dongeng jeung fakta. Yaitu satu babad diwangun oleh unsur dongeng atau unsur fakta seperti tadi yang Ibu jelaskan. Ini tuh hanya dongeng belaka atau mitos, bahkan atau ini tuh fakta yang sebenarnya. Kita tidak tahu nih, kita tidak mengetahuinya bahwa cerita ini terdapat mitos atau fakta kebenarannya ini kita tidak tahu. Terus lanjut kepada unsur-unsur intrinsik cerita Babad. Di sini ada tema. Tema yaitu hal utama nu diceritakan atau hal utama yang diceritakannya seperti apa. Yang kedua di sini ada palaku atau pelaku. Jelma-jelma nu ngalakonan cerita atau orang-orang yang menceritakan tentang ceritanya seperti apa. Yang ketiga di sini ada latar, tempat dan waktu kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Latarnya siang hari, sore hari, atau tempatnya di mana, ya. Galur atau alur, yaitu runtuyan kejadian dina carita. Di sini urutan kejadian dalam cerita. Misal diceritakan dari awalnya itu seperti apa, dan kadang di tengahnya suka adanya konflik, dan yang ketiga di sini suka adanya kayak kesimpulannya atau amanat yang bisa kita petik dalam cerita itu seperti bagaimana. Lanjut di sini yang kelima yaitu amanat, pesan atau pelajaran nurek ditepikeun. Pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau yang diceritakan ini seperti apa dan bagaimana. Lanjut contoh carita Babad. Di sini ada Babad Tanah Sunda, Babad Cirebon, Babad Pajajaran atau Babad Galuh. Misal di Babad Cirebon ini biasanya menceritakan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Cirebon itu seperti apa dan bagaimana. Terus bisa runtuhnya kerajaan Cirebon itu seperti apa sih? Terus misalnya kerajaan Cirebon itu awalnya menceritakan tentang apa? Nah, seperti itu. Lanjut, di sini kita membahas mungkin sampai sini saja ya. Dan sini bakalan saya kasih tugas. Tugasnya yaitu diskusi. Pilih salah satu cerita Babad yang ingin kalian analisis seperti unsur-unsurnya bagaimana. Terus di sini ada presentasi kelompok menceritakan lagi cerita Babad, yaitu menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, nanti mungkin kita tugasnya satu aja ya. Masing-masing orang yaitu memilih satu cerita Babad. Nah, nanti kalian komen saja nih di YouTube ini, jelaskan misal
Carita Babat Cirebon. Nah, ceritain aja ini itu seperti apa, dijelaskan. Nah, hanya gitu saja. Nanti saya bakalan absen dan juga bakalan dapat nilai gitu ya dari kalian komen-komen di YouTube saya. Berarti yang misalnya tidak komen, otomatis saya alfakan dan tentu gak bakalan diberi nilai. Oke, mungkin sampai sini saya cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ada yang masih tidak dimengerti, boleh kita sharing di grup WA atau boleh japri kalau misalnya malu ya. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.